Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai perkuliahan kita dengan kuliah metodologi penelitian dengan topik pengukuran variabel, skala pengukuran, reliabilitas dan validitas. Jadi ini penting bagi kita untuk merubah sebenarnya data-data yang berasal dari data kualitatif menjadi data kuantitatif. Apa itu pengukuran variabel? Pengukuran variabel itu adalah proses mengukur nilai-nilai daripada variabel yang kita gunakan di dalam penelitian, terutama mengukur variabel yang bersifat kualitatif menjadi variabel yang bernilai kuantitatif agar kita dapat menghubungkan satu variabel dengan variabel lain dengan menggunakan berbagai alat analisis statistik yang ada seperti regresi, uji beda, dan lain-lain sebagainya. Pengukuran variabel ini penting dalam penelitian karena dengan pengukuran variabel, proses pengolahan data, penganalisisan, dan pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan secara cermat dan akurat. Pengukuran variabel penelitian terdiri dari pemberian angka pada peristiwa-peristiwa empiris sesuai dengan aturan-aturan tertentu seperti yang telah saya sampaikan pada awal kuliah ini. Pengukuran variabel terdiri dari 3 proses. Yang pertama adalah memilih peristiwa empiris yang dapat diamati. Jadi kita tentukan dulu apa peristiwa empirisnya yang akan kita amati. Yang kedua adalah memakai simbol atau angka untuk mewakili aspek-aspek dari peristiwa tersebut. Misalkan kita ingin melihat peristiwa empirisnya adalah kepuasan pelanggan misalkan. Dengan kepuasan pelanggan ini kita akan dapat menggunakan simbol atau angka dari yang paling puas misalnya, kemudian puas, kemudian ragu-ragu, kemudian tidak puas atau sangat tidak puas. Maka akan kita beri angka simbol 5 untuk sangat puas, kemudian 4 untuk puas, sampai yang terakhir 1 untuk sangat tidak puas. Yang kedua, menerapkan aturan atau pemetaan untuk menghubungkan pengamatan kepada simbol tersebut. Bagaimana penerapan aturannya? Inilah yang akan kita bahas pada pengukuran skala nanti. Skala mana yang akan kita pakai? Untuk melakukan pengukuran atas variabel diperlukan adanya skala agar dapat mentransfer sifat-sifat yang diperoleh dari pengamatan empiris tadi kepada skala tersebut. Dengan skala kita dapat mengukur ciri-ciri daripada suatu objek tersebut, daripada objek yang kita ukur. Tanpa adanya skala, variabel yang bersifat kualitatif tadi tidak dapat dimaknai secara kuantitatif. Skala pengukuran dapat kita kelompokkan kepada 4 bagian, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekaran dan Bauji tahun 2019. Yang pertama namanya skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Apa itu skala nominal? Skala nominal ini adalah ukuran yang hanya memberikan angka kepada objek yang berfungsi hanya sebagai label semata. Namun demikian, ia bersifat mewakili kejadian yang berbeda atau mutually exclusive dan collectively exhaustive, artinya dapat menjelaskan semua kejadian terjadi dalam penelitian tersebut.
Contohnya kalau dalam penelitian ada objek penelitian laki-laki dan perempuan. Laki-laki diwakili dengan satu, perempuan diwakili dengan dua. Tapi tidak berarti satu lebih kecil daripada dua, karena dia hanya merupakan lambang saja. Kemudian ada namanya skala ordinal. Apa itu skala ordinal? Skala ordinal itu adalah angka yang diberikan kepada objek pengamatan yang menunjukkan pengertian tingkatan yang digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah ke yang tertinggi, atau sebaliknya dari yang tertinggi kepada yang terendah. Contohnya misalkan tingkat pendidikan responden. Kita tanyakan apa tingkat pendidikan terakhir yang Bapak Ibu tamatkan misalkan. Misalkan 1 tidak tamat SD, 2 tamat SD, 3 tamat SLTP sederajat, 4 tamat SLTA sederajat, kelima diploma 3, ke-6 S1, ke-7 pasca sarjana. Jadi di sini ada urutan. Di sini berarti 1 lebih rendah dibandingkan dengan 2, 1 lebih rendah dibandingkan dengan 3, 2 lebih rendah dibandingkan dengan 3. Kemudian yang ketiga, skala yang digunakan untuk pengukuran ini adalah skala interval, yaitu skala yang memberikan angka kelompok objek yang mempunyai sifat pengukuran dan ditambah dengan sifat-sifat lainnya, yaitu adanya jarak yang sama pada pengukuran interval yang memperhatikan jarak yang sama dari sifat objek yang diukur. Skala interval ini memberikan kita ukuran dan jarak antara dalam poin tersebut dalam skala. Misalkan IQ orang misalkan ada yang 90, ada 120, maka dari jarak antara 90 ke 120 adalah interval yang terdiri banyaknya sebanyak 30 poin. Atau contoh lain di dalam bisnis adalah lama proses produksi suatu produk. Katakanlah ada 3 hari. Ini maka ada jarak interval dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Atau lamanya pelayanan seorang customer service di bank. Ini misalkan ada 5 menit. Ada interval dari menit ke-1, menit ke-2, menit ke-3, ke-4 sampai menit ke-5. Kemudian ada skala rasio yang terakhir. Apa itu skala rasio? Skala rasio itu adalah skala yang menggambarkan jumlah yang sebenarnya dari variabel. Contoh misalkan nilai uang, jumlah penduduk, jarak tempuh, waktu tempuh, luas wilayah, atau volume penjualan suatu perusahaan. Jadi kalau volume penjualannya katakanlah 100 juta rupiah per hari, maka kalau volume penjualannya 100 ton per hari, maka ini memang ada barang yang dijual 100 ton pada hari tersebut. Kemudian kita masuk kepada teknik penskalaan. Kalau tadi kita mengenal jenis-jenis skala, sekarang kita masuk kepada bagaimana cara melakukan penskalaan itu atau pemberian nilai atau angka itu kepada variabel kualitatif. Yang pertama, teknik penskalaan itu kita kenal ada namanya skala Likert. Jadi kita menskalakan itu dengan menggunakan skala yang ditemukan oleh Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang tentang diri atau kelompoknya atau kelompok orang yang berhubungan dengan kepentingan si peneliti. Jadi dia lebih kepada sikap. Apa contohnya tadi tentang bagaimana kepuasan
konsumen atau pelanggan terhadap layanan suatu jasa perbankan. Nah, maka di sini persepsi atau sikap itu atau kualitas layanan yang diberikan itu, tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen itu dapat kita kasih angka. Nah, misalkan sangat puas kita kasih angka 5, puas kita kasih angka 4, ragu-ragu kita kasih angka 3, tidak puas kita kasih angka 4, sangat tidak puas kita kasih angka 1. Biasanya skala Likert ini bergradasi ganjil. Ada yang menggunakan 5 gradasi seperti yang kita gunakan sebentar ini, ada yang 7, ada yang 3. Namun pada prinsipnya gradasi aslinya daripada skala Likert ini adalah 5 pada saat ditemukan oleh Likert tersebut. Kemudian ada namanya skala Guttman. Apa itu skala Guttman? Skala Guttman ini adalah skala di mana jawaban daripada responden hanya berupa jawaban yang secara tegas pada pilihan yang bertentangan tentang sikap atau keadaan daripada responden, seperti iya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, dan lain-lain. Skala tertinggi untuk skala ini adalah 1 dan skor terendah adalah 0. Biasanya skala tertinggi itu diberikan kepada jawaban yang positif. Contoh pertanyaan dalam penelitian, apakah gaji yang Bapak Ibu terima memuaskan? Jawabannya hanya 2, iya atau tidak. Jadi iya sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Kemudian ada namanya skala diferensial atau skala diferensial semantik. Apa itu skala diferensial semantik? Itu skala yang mengukur sikap atau karakteristik tertentu dari responden atau yang dimiliki oleh seseorang, di mana skala ini berbentuk garis kontinum yang disusun dari jawaban yang sangat positif kepada jawaban yang sangat negatif. Biasanya untuk jawaban positif ditaruh yang di sebelah paling kanan, dan jawaban yang paling negatif ini ditaruh di paling kiri. Misalkan seperti ini. Ada pertanyaan, ya, bagaimana pelayanan front office dari bank kami? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dari bank, ya. Maka jawabannya yang paling positif adalah yang pertama ramah, yang paling negatifnya tidak ramah, yang paling positifnya responsif, yang paling negatifnya adalah cuek, yang paling positifnya adalah teliti, yang paling negatifnya adalah ceroboh, yang paling positifnya adalah cepat, yang paling negatifnya adalah lambat, yang paling positifnya adalah komunikatif, yang paling negatifnya adalah tidak komunikatif. Maka di antara kontinum tersebut, dari yang paling positif dan paling negatif ini diletakkan angka-angka. Yang paling dekat dengan yang positif dikasih angka 5, kemudian turun ke 4, 3, 2 sampai 1, dan angka 1 paling dekat kepada kontinum yang tidak positif atau kontinum yang negatif. Nanti si responden akan memilih antara 1 sampai 5 sesuai dengan apa yang dirasakannya. Kalau dia merasakan layanan di bank tersebut adalah sangat ramah, maka dia akan pilih 5. Dia rasakan ramah, dia akan pilih 4. Dia rasakan tidak ramah, dia akan pilih 2. Atau dia rasakan sangat tidak ramah, dia akan pilih 1. Kemudian teknik penskalaan yang keempat adalah skala rating. Skala rating ini berupa angka yang ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Misalkan
Responden menjawab suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah, dan lain-lain sebagainya. Maka angka-angka suka atau tidak suka, maka pernyataan yang dipilih oleh responden ini berupa suka atau tidak suka ini diterjemahkan ke dalam angka. Nah, itulah teknik penskalaan yang ada di dalam metodologi penelitian. Kemudian dalam pengukuran skala ini, si peneliti tidak luput dari kesalahan. Ya, sumber-sumber kesalahan dalam pengukuran ini berasal dari 4 komponen. Yang pertama adalah dari responden sendiri, yang kedua situasi, yang ketiga pengukuran, ya, kemudian yang ketiga pengukur, yang keempat alat ukurnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Cooper dan Emory tahun 1996. Nah, kita lihat dari responden. Responden cenderung melakukan kesalahan dalam memberikan pendapatnya. Hal ini disebabkan ciri-ciri responden yang berbeda, seperti perbedaan dalam status pekerjaan, status sosialnya, pengalaman masa lalu tentang suatu keadaan atau fenomena, dan faktor-faktor yang bersifat sementara seperti kelelahan, rasa bosan, khawatir, lapar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sumber kesalahan yang kedua adalah dari situasi. Nah, situasi akan mempengaruhi penyimpangan jawaban responden dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena beban yang dipikul oleh responden pada saat wawancara. Misalkan ketika wawancara, kerahasiaan statusnya tidak terjamin karena adanya orang lain di tempat wawancara. Maka responden akan cenderung menutupi atau memberikan jawaban yang tidak sebenarnya. Kemudian yang ketiga sumber kesalahan dalam pengukuran adalah pengukurannya. Pengukuran juga dapat merupakan sumber salah satu kesalahan. Contoh, dalam analisis data, kesalahan timbul karena memberikan kode yang tidak tepat, tabulasi yang tidak hati-hati, dan perhitungan statistik yang salah. Dan yang terakhir adalah alat pengukurnya. Instrumen yang baik itu, ya, dapat berasal dari alat pengukuran yang tidak baik itu dapat bersumber dari dua hal. Pertama, instrumen tersebut membingungkan dan tidak jelas. Hal ini mungkin disebabkan karena pemakaian kata-kata dan kalimat yang sulit dimengerti oleh responden, pengertian yang meragukan, dan pertanyaan yang mengarahkan jawaban tertentu. Tidak cukup ruang untuk menuliskan jawaban, kesalahan cetak, atau pilihan jawaban yang tertinggal. Nah, ini adalah kesalahan dari alat pengukuran yang pertama. Yang kedua adalah pengambilan sampel yang kurang tepat dari suatu populasi dan tidak memasukkan isu-isu potensial yang penting di dalam instrumen daripada penelitian tersebut. Jadi itulah sumber pengukuran kesalahan di dalam pengukuran daripada variabel tersebut. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri pengukuran yang baik. Pengukuran baik adalah pengukuran yang memberikan hasil yang tepat dan akurat sehingga terhindar dari bias. Apa itu bias? Yaitu terjadinya penyimpangan hasil penelitian dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau keadaan yang terjadi secara empiris. Oleh karena itu, supaya terhindar dari pengukuran yang tidak baik ini, maka ada dua ciri daripada pengukuran
yang baik. Nah, jadi kita bisa menentukan mana pengukuran yang baik dan tidak baik. Ada 2 ciri pengukuran yang baik. Yang pertama adalah pengukuran itu harus reliable. Nah, di ciri yang pertama adalah reliabilitas. Yang kedua adalah valid. Seperti dikatakan oleh Silalahi atau Ulber Silalahi tahun 2017. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas itu adalah adanya konsistensi. Satu pengukuran dianggap reliable apabila pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. Artinya apabila dilakukan pada waktu dan situasi yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama. Sedangkan validitas adalah ciri pengukuran yang baik yang kedua adalah adanya validitas. Apa itu validitas? Yaitu adanya kesahihan pengukuran untuk menunjuk pada sejauh mana pengukuran secara akurat merefleksikan atau mencerminkan pokok isi daripada ukuran. Suatu alat ukur dikatakan sahih apabila mengukur apa yang kita katakan akan diukur. Nah, contoh yang paling mudah adalah validitas itu adalah alat ukur yang sebenarnya yang tepat yang harus kita ukur. Nah, misalkan begini, kita mau membelah apel. Untuk membelah apel itu banyak sekali alat yang dapat kita gunakan. Kita bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan gergaji, bisa menggunakan silet, bisa menggunakan kampak, bisa menggunakan sinso. Nah, kelima alat ini dapat membelah apel. Tapi mana yang paling tepat? Tentu yang paling tepat adalah pisau. Nah, jadi itulah pengukuran variabel yang kita bahas hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup, silahkan di like dan di subscribe supaya agar kuliah ini dapat kita lanjutkan secara kontinu pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih saudara-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.